Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-'aliyyul 'azim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita bahas hari ini suratul Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Karena ilafi kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy, kaum Quraisy, ilafi kebiasaan mereka rihlah. Jadi rihlah ini bukan santai-santai, perjalanan bisnis. Asyita pada musim dingin biasanya dilakukan ke Yaman. Sedangkan waswaif ketika musim panas ke negeri Syam. Falya'budu, maka hendaklah maka lam sukun itu lamul amri, hendaklah ya'budu asalnya dari ya'buduna mahdhufun nun, dia dihilangkan nunnya karena dimasuki lamul amr. Ya'buduna, mereka menyembah beribadah Rabb hadzal bait, yang dimaksud adalah Baitullah alladzi yang at'ama, Rabb telah memberi makan kepada mereka min dari ju'in, rasa lapar, wa amanahum, dan memberi keamanan pada mereka min dari khaufin, rasa takut. Ini menjadi tambahan bagi kita, ya, penegasan bahwa ibadah tidak langsung dihubungkan dengan hasil bisnis, karena dia beda jurusan. Keberkahannya akan ada, tapi tidak bisa diambil langsung. Kalau beribadah begini akan menghasilkan hasil usaha begini. Kenapa? Karena di sini jelas sebelum datangnya Islam, orang Quraisy sudah berbisnis. Padahal mereka belum mengenal menyembah Allah. Bisnisnya tetap menghasilkan atau tidak menghasilkan? Tetap.
Maka nanti falyabudu itu menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan tidak beriman saja di posisi awalnya. Nah, kita membahas di sini salah satunya ini kan khususnya ila fihim rihlata as-soif. Kalau asyita kan ke Yaman. Yang masuk sejarah Nabi kan Nabi pernah dibawa oleh paman beliau ikut ya niaga ke Sam. Sam sekarang itu kan apa? Yang disebut Sam sekarang apa? Suriah, terus Lebanon, terus Palestina. Atau Yordan masuk atau tidak ya? Utamanya tiga itu. Kalau Yordan masuk berarti dengan Yordan itu Sam. Nah, Nabi ketemu ya Bahira itu di mana? Untuk daerah sekarang. Ketemu Bahira, Sam. Samnya di tempatnya di mana? Di Suriah. Jadi di Suriah. Katanya dari Damaskus itu perjalanannya 7 jam untuk ke tempat Nabi diajak pamannya bertemu. Dia dulu belum jadi Nabi, Muhammad kecil bertemu dengan ya, pendeta Bahira itu. Nah, di sana itu ada kata yang peneliti dari tempat berhentinya Muhammad kecil bersama Abu Thalib, ya Abu Thalib itu kalau ditambah setengah kurang lebih 40 menit dari situ itu ada makamnya Nabi Ayub. Jadi itu makam Nabi Ayub. Katanya makamnya nggak ada tanda-tanda, sangat sederhana gitu ya. Tapi itu adalah makam Nabi Ayub alaihissalam. Kembali kepada poin bahwa perniagaan yang dilakukan oleh Quraisy itu sudah secara profesional ya ada untung dan ada rugi yang tidak ada hubungan awalnya dengan beribadah. Namun orang-orang Quraisy yang nanti beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka tidak hanya punya profesionalisme di dalam bisnis, tapi mereka harus beribadah. Artinya beribadah ini menjadi alat sebenarnya bagi orang beriman, alat untuk bertawakal kepada Allah. Makanya dalam kaum muslimin itu dalam ikhtiar itu ada dua, ada usaha yang sifatnya profesional sesuai dengan bidang yang dituju. Yang kedua ada kewajiban wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ada usaha bertawakal kepada Allah. Makanya untuk orang yang beriman sudah sukses sebenarnya jika dia berusaha sesuai dengan ketentuan Allah dan beribadah, itu sudah sukses walaupun belum ada hasilnya. Karena kalimat usaha tidak mengkhianati hasil bagi orang beriman adalah kalau yang disebut hasil adalah akhirat. Itu usaha tidak mengkhianati hasil adalah akhirat. Kalau dunia nggak bisa dipakai bagi orang beriman. Sebenarnya bukan hanya bagi orang beriman, bagi semuanya. Orang sukses di dunia pasti ada usahanya, itu pasti. Tapi suksesnya sebenarnya karena usaha atau bukan karena usahanya suksesnya. Nah, ini kan menarik ini karena ini ranahnya kata para ulama ini udah mulai ranah
tauhid nih, keimanan. Kira-kira sukses yang dicapai di dunia ini karena usaha atau karena apa? Jadi nggak ada hubungan bagi orang beriman antara hasil di dunia ini dengan usahanya. Itu nggak ada hubungan kalau hasil di dunia. Kenapa? Karena hasil di dunia ini bukan hasil sesungguhnya. Dia menjadi materi tambahan ujian. Jadi dia bukan hasil dari apa yang kita perbuat, tapi apa? Ini malah tambahan ujian. Bapak usaha, dari usahanya menghasilkan harta. Ini bukan hasil, karena kalau hasil itu kan enak tinggal menikmati. Ini bukan. Ini malah nambah apa? Nambah kinerja lagi, nambah ya harus pembuktian lagi kan, berarti belum hasil sesungguhnya. Makanya dunia ini bagi orang beriman tidak bisa menjadi ukuran apa-apa. Karena apa? Ini bukan hasil sesungguhnya. Semua yang dihasilkan di dunia ini adalah ujian. Sebelum saya lanjutkan, ini kan pertanyaan yang sekarang kadang-kadang viral gitu ya. Orang udah sakit bertahun-tahun, sakitnya stroke. Saya nggak mau menyebut namanya ya. Ternyata dia sembuh gara-gara datang ke mama titik-titik ya gitu ya. Coba kan heboh ini, berarti bener dong hebat, datang ke sana bisa sembuh. Gimana Bapak jawab? Kan Bapak orang Islam, masa Bapak mau gimana ya? Iya juga, ayo. Yang kasus sebelumnya itu yang apa? Ustadz malahan yang di Jawa Timur itu yang murtad gara-gara sakit bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh, giliran diajak oleh agama lain, diajak cuma bertapa begitu sembuh, akhirnya pindah agama, tapi tetap berceramah. Pas ditanya sini kok tetap berceramah, itu untuk dapat penghasilan aja. Dia udah agamanya beda, berceramah, pas meninggal dicari sama jamaah, dibawa kemana? Ternyata dikremasi, dihanyutkan ke sungai. Kenapa? Agama dia sudah bukan Islam. Waduh, kan kacau. Kan ini menjadi pertanyaan nih. Tadi gimana menjawab? Wah, dia datang ke sana sembuh sakitnya. Gimana coba? Ini karena ini masalah akidah. Kalau kita nggak bisa menjawab, babak belur nanti kita. Jawabannya gini aja. Orang rampok bisa hasil nggak? Bisa hasil. Terus kita bilang rampok itu benar gitu. Ya tadi sembuh itu kan kayak hasil ya. Jadi hasil dengan cara dengan cara salah, ya sama dengan tadi. Jadi jawaban kita ke orang umum, jadi kamu pikir kalau rampok terus dapat duit banyak berarti sukses gitu? Yang rampok tetap aja itu. Jadi jalan di dunia ini untuk dapat sesuatu yang sukses, ada jalan yang benar, ada jalan yang salah. Itu kenapa hasil itu tidak bisa dikaitkan dengan tadi. Kadang bisa jalan salah juga. Mau dibanggakan sama orang duitnya banyak, padahal korupsi semua, bingung juga. Orang Indonesia mah yang penting dapat dikasih duit banyak, udah keren lah yang ngasih duit banyak. Mau korupsi itu ya nggak peduli lagi. Artinya kan ini menjadi catatan bagi kita. Kalau kita mau menjawab orang apakah usaha di dunia ini menjadi ya gambaran suksesnya adalah hasil yang di dunia ini, gimana cara jawabnya? Pokoknya saya ini hasil ini ya karena usaha saya. Kita kalau mau menjawab itu gimana kira-kira yang paling gampang dimengerti? Karena ini dia sedang bicara ditempatkan oleh Allah. Orang Quraisy itu dagangnya sejak sebelum Nabi Muhammad diutus tetap aja menghasilkan. Nah begitu Nabi Muhammad datang, selain berdagang, aturannya harus benar diikuti dalam dagangnya, ditambah tugasnya disuruh beribadah. Jadi bukan ibadah biar lancar,
dagangannya sebenarnya nggak langsung, nggak, beda tujuan nanti. Ayo coba kita berlatih itu kan akan nanya tuh, benar nggak bahwa usaha itulah yang menghasilkan? Gimana kita mau jawab? Ya dia dapat hasil ini karena usahanya itu. Jawabannya gimana untuk menjawab biar langsung kita ngerti bahwa enggak begitu. Kalau usaha keras itulah yang menjadikan hasil, maka wali kota kita harusnya berapa? Kalau usaha itu yang menghasilkan, wali kota kita berapa berarti harusnya? 5, kan usahanya sama tuh, berlima. Jadi kalau kita bilang bahwa usaha itulah yang menghasilkan, berarti yang menjadi wali kota harusnya apa? 5, kan 5-limanya usaha, kampanyenya sama, babak belurnya sama. Ternyata apa? Yang disebut dapat hasil cuma 1, yang 4 dikatakan ya berarti kan bukan usaha untuk mendapatkan hasil. Kalau usahanya untuk mendapatkan hasil harusnya 5-limanya ya dapat hasil dong, 5-limanya, bukan cuma dapat suara. Artinya sebenarnya bagi kita agama ini harus dilandasi dengan tadi pemahaman yang biar kita nggak goyah gitu, bahwa asalnya sebenarnya memang Allah yang memberi. Usahanya itu sekarang kalau gitu kita geser, tujuan usaha apa bagi orang yang beriman? Ya, bahasa ibadah itu tujuan usaha berarti apa? Untuk mendapatkan hasil dunia atau akhirat? Utamanya akhiratnya sebenarnya. Karena kalau dia bicara akhirat berarti usahanya harus benar biar dapat pahala. Kalau usahanya nggak benar dapat dosa. Waduh, udah celaka dua-duanya. Udah dunianya nggak dapat dosa lagi kan macam. Jadi yang sudah pasti bagi orang beriman itu, kamu berusahalah sekuat tenaga kamu dan sebaik-baiknya karena kamu mendapatkan balasan akhirat. Yang dikatakan di ayat nanti, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dunia atau akhirat? Akhirat itu sebiji darah apa kebaikan pasti akan ada balasan, kan akhirat bagi kita. Jadi usaha yang baik itu mendatangkan pahala. Sedangkan usaha yang tidak baik mendatangkan dosa. Orang mau diberikan kekuatan usaha oleh Allah, mau berusaha, itu berarti dia melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan pahala. Hasilnya apapun itu nggak penting. Kemudian apa? Kalau orang yang dia tidak mau usaha padahal Allah beri kekuatan, maka dia menjadi apa? Berdosa, akan ditanya. Jadi bukan masalah saya nggak mau apa-apa, yang penting dapat duit, nggak begitu. Orang beriman itu tahu bahwa proses untuk melakukan usaha itu karena tawaran dari Allah untuk memaksimalkan pahalanya, bukan memaksimalkan hasil. Karena hasil tadi ternyata diberikan oleh Allah. Sama seperti orang kalau sudah waktunya sembuh dalam sakit, mau dia datangnya ke dukun, mau dia datangnya ini saat akan sembuh. Makanya kan gara-gara dia nggak paham, harusnya dia kalau benar beriman ya hati-hati. Ternyata sembuh itu bisa ada dua, dengan cara berdosa juga bisa sembuh, cara berpahala juga bisa sembuh. Orang yang beriman, yang belajar, yang bertawakal akan melakukan cara yang berpahala lalu sembuh. Karena tujuannya bukan sembuh. Jadi datang ke rumah sakit berobat itu tujuannya cari pahala sebenarnya, bukan apa? Cari sembuh. Ya, sembuhnya terserah Allah. Makanya yang sudah kita sampaikan, Nabi Ayub itu dapat sembuhnya ketika maksimal usahanya atau ketika usahanya hanya sisa beribadah saja. Cuman usahanya sisa beribadah, sembuh. Padahal waktu habis-habisan ya hartanya untuk berobat nggak sembuh. Di situ kan membuktikan bahwa sembuhnya itu
itu ya Allah yang memberi kesembuhan. Memang dia akan diberikan kesembuhan, sembuh. Ya. Artinya ini yang harus benar-benar kita pahami. Sehingga di sini jelas proses kita beribadah kepada Allah itu malah menjadi koreksi agar kalau kita memang punya bisnis, punya pekerjaan, biar sinkron dengan ibadahnya, pekerjaannya jangan yang berdosa, jangan yang salah menurut Allah, nggak bisa. Rasa ibadahnya akan hambar. Maka sebenarnya ibadah orang beriman beribadah itu koreksinya adalah bukan ke hasilnya, malah koreksinya adalah ke usahanya harus yang benar. Karena apa? Akan digabung dengan beribadah. Maka nanti kalau kita bicara beribadah diterima oleh Allah atau tidak kan ada hubungan dengan halal haram. Ada. Sampai orang yang berhaji, hajinya haji kiron yang nggak pernah buka kain ihramnya, tetap aja gara-gara yang dibawa semua haram, jadi apa? Nggak diterima semuanya. Artinya kan menjadi catatan di sini disebut dulu ya proses berbisnis orang Quraisy, kemudian disebut ibadah. Ternyata ada perubahannya dalam Islam ketika orang Quraisy sudah bertemu dengan, sudah beriman kepada Nabi Muhammad, maka semua proses dagangnya dan lain-lain diperbaiki menjadi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Itu prosesnya. Jadi ibadah bukan biar hasilnya lebih banyak. Dengan beribadah itu harapannya tidak berani melakukan ikhtiar usaha yang bertentangan. Fungsinya itu malah ibadahnya itu. Jadi orang kerja keras, sholat duha, itu biar sambil ngingetin, kamu kerja keras tapi yang benar, jangan yang enggak benar. Kerja keras jangan yang berdosa, harus yang tidak berdosa. Jadi bukan apa? Saya rajin sholat duha biar hasilnya sekian banyak. Itu kalaulah ada itu tambahannya saja. Tapi utamanya ketika dia bertemu Allah agar apa? Meluruskan kembali jalannya, agar tidak salah. Kemudian alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perpaduan antara dua ini ternyata akan menciptakan masyarakat yang tidak kelaparan dan masyarakat yang tidak punya rasa khawatir. Jadi kalau sekarang di negeri kita misalnya ada orang kelaparan, ada orang tadi ya ketakutan, itu kira-kira salah Rob atau salah siapa? Ini ayatnya kan mengatakan harusnya nggak ada yang kelaparan, harusnya nggak ada yang ketakutan. Yang membagi rizki siapa? Allah kan yang bagi rezeki Allah. Kalau yang bagi rezeki Allah, kalau ada yang nggak kebagian, salah siapa? Masa kita berani bilang salah Allah? Ini enggak. Ya gini aja lah, jangan Allah tuh kalau para pengurus DKM sudah disuruh menyediakan konsumsi, orangnya udah dicatat semua, jumlahnya sudah semuanya ada, terus makanannya disediakan ada. Kira-kira kebagian semua atau tidak? Belum tentu. Ketika ada yang ngambil apa? Mengambil double ya, yang lain nggak kebagian. Itu sama sebenarnya. Kasusnya kalau ada yang tidak dapat, padahal yang bagi yang maha adil, yang bagi yang maha itu kalau nggak dapat berarti ada yang apa? Ada yang nyerobot berarti. Proses semua masyarakat kebagian, semua masyarakat tidak ada yang khawatir, tidak ada yang lapar. Nggak usah di dekat yang Rasulullah, yang Umar bin Abdul Aziz saja. Kan itu sudah cicitnya Umar bin Khattab. Jadi dengan Nabi jaraknya sudah cukup panjang. Ternyata kalau
ya diikuti semua ketentuan Allah, ternyata ada yang kekurangan nggak? Nggak ada. Ada yang kelaparan nggak? Nggak ada. Jadi semuanya kebagian. Karena apa? Teorinya sederhana. Allah yang bagi berarti apa? Sudah ada ketentuannya, ikutin aja ketentuannya, pasti kebagian semua. Akhirnya kita paham sekarang, banyak gak kebagian itu kan karena banyaknya program, malah gak kebagian kalau kebanyakan programnya. Karena bicara program tuh akhirnya dipotong gak sama operasional. Jadi dipotong operasional. Akhirnya kalau dipotong operasional, wah berkurang. Kan sudah ada yang meneliti nih di anggaran yang disediakan untuk rakyat miskin dan rakyat kecil di semua departemen dan kementerian, kalau nggak usah pakai program, semua duitnya turunin langsung, sekian jumlah duitnya dibagi orang miskin, katanya rata-rata orang miskin dapat berapa per bulannya? Ada yang peneliti katanya kurang lebih 20 juta. Berarti kan nggak usah pakai program, udah selesai Pak. Itu anggarannya ada, terus kemudian dari anggaran langsung dibagi-bagi, udah selesai itu Pak. Jadi kita jadi lucu kan, kayaknya nggak cukup gara-gara banyakan program. Karena programnya itu ada apa? Cost operasional. Ya kalau operasionalnya dari pusat sampai daerah, akhirnya apa? Waduh, habis buat operasional tadi berkurang. Jadi harusnya dapat tadi ya kalaulah kurang paling enggak berarti kalau dari 20 juta harusnya masing-masing orang miskin dapat 15 juta per bulan. Ya selesai, harus pakai program. Tinggal dibagi doang gitu ya. Itu luar biasa ya, selesai berarti kemiskinan. Itu baru dari anggarannya aja, belum apa yang lain-lain. Artinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman sudah menjamin kalau kita memadukan antara ikhtiar kemudian ibadah kemudian mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan, ternyata nggak mungkin kita lapar, nggak mungkin kita kekurangan. Jadi gitu Pak Joni, kalau Pak Joni jadi presiden ternyata gampang kalau mengikuti ini. Jadi ya kalau presiden Indonesia ngerti mau ngaji sebenarnya gampang banget tuh, nggak usah apa, nggak usah bingung-bingung, langsung apa. Tadi udah gampang begitu. Kenapa banyak rakyat miskin? Langsung ditanya. Ini pasti anggarannya apa? Banyak yang ngerobot nih. Ya udah selesai. Bahkan Allah itu kan biar orang-orang susah kebagian, itu kan Allah sampai bikin apa? Bikin aturan orang kerja keras ya, dengan cara halal hasilnya banyak. Allah sudah bilang itu hasil kamu cuma 97,5%, yang 2,5% saya nitip. Waduh, kalau titipnya dikemplang nggak kebagian yang dititip. Jadi proses ini dari poin ini, maka dari sejak kita sebut saja lah dari Rasulullah sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu beres sebenarnya semua apa kelaparan, kekurangan, karena tinggal apa? Kan mana bagian yang Allah bagi buat orang, kan 8 asnaf lagi kan? 8 asnaf itu langsung apa? Diambilin, dibagi, ya selesai. Nabi sampai memesankan apa? Innama tunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum. Sesungguhnya kami menolong engkau dan kami memberi rezeki kepada engkau karena tugasmu adalah menyampaikan kepada yang lemah-lemah itu. Kira-kira yang kalau di sini saja yang nyerobot itu yang lemah atau yang kuat?
Yang namanya nyerobot pasti yang kuat. Namanya nyerobot itu yang kuat. Jadi nggak mungkin yang lemah. Sehingga menjadi menarik ketika orang bertanya tentang kalau ayat ini menyebut Allah akan memberi makan yang lapar dan memberi rasa aman kepada yang khawatir, bagaimana dengan orang miskin yang keluarganya sakit butuh biaya ratusan juta? Terus itu gimana? Orang miskinnya kagak ngaji, akhirnya orang miskinnya bilang Allah tidak adil. Masa saya nggak punya apa-apa diuji dengan keluarga sakit butuh biaya ratusan juta. Bapak rajin ngaji, rajin ke masjid, Bapak harus bisa jawab tuh dan nasihati. Gimana kira-kira jawabnya dan nasihatinya? Orang miskin, anaknya sakit butuh ratusan juta, Bapak mau jawabnya gimana? Dia ngeluh, aduh gimana nih Allah nggak adil gitu ya, nguji saya masa begini. Makanya dia beritahu, orang miskinnya bilang, kalau bapak mati, kira-kira Allah minta pertanggungjawaban sama bapak nggak? Anaknya nggak bapak biayai ratusan juta? Ya jawabannya Allah juga tahu, ya pasti enggak lah. Kenapa? Ya nggak mungkin. Masa Allah Tuhan nggak tahu bahwa bapak nggak punya apa-apa, diuji sakit sekian juta terus Allah nanya sama bapak? Itu nggak mungkin. Makanya bapak ngaji. Karena ketika ada orang miskin sakit, itu siapa yang diuji sebenarnya? Kalau biayanya besar begitu, ya, yang diuji Pak Lurah. Kalau RT kan nggak dapat gaji penuh, RW nggak dapat gaji penuh, berarti RT RW agak aman. Tapi tugasnya dia keliling, terus nelpon lurah. Jadi RT-nya keliling, ada orang nih udah sebulan sakit, kagak dibawa ke rumah sakit. Kira-kira gimana tuh Pak? Sebulan sakit kagak dibawa di rumah sakit, berarti kesimpulannya apa? Kagak punya duit. Kalau nggak punya duit pasti apa? Sudah ke rumah sakit. Nomor satu yang diuji adalah penguasa. Penguasa yang gajinya penuh siapa? Lurah. Dari lurah yang gajinya penuh. Maka tugas Pak RT enak sebenarnya. Telepon aja Pak Lurah. Pak Lurah, ada di warga saya sudah sebulan sakit, nggak ke rumah sakit. Kalau lurahnya Islam lebih enak lagi. Nanti di kuburan Pak Lurah ditanya tuh kalau nggak diurus. Gitu. Yo, saya Pak RT tugasnya lapor gitu ya. Gajinya sedikit masa disuruh ngurusin penuh? Karena lapor doang. Yang suruh ngurus penuh adalah siapa? Lurah. Ya jenderal nggak bisa bawa ke rumah sakit Pak. Yang bisa bawa masih ditanya nanti BPJS-nya belum bayar. Tapi kalau yang bawa nanti lurah, camat, ya. Setiap camat punya berapa anggota dewan kalau di Kota Bogor? 10 sampai 11 teleponin aja satu-satunya ada orang miskin nggak bisa bayaran, Pak anggota dewan mau nyumbang berapa, selesai juga tuh Pak. Lapor juga ke wali kota. Karena apa? Kita bantu mereka sebenarnya. Karena apa? Orang miskin nggak diuji oleh Allah dengan sakit 100 juta tadi. Sebenarnya kalau ada orang miskin sakit butuh biaya ratusan juta, itu yang diuji lurah, camat, anggota dewan, sama wali kotanya. Dan mereka yang bisa ke rumah sakit tanpa apa? Tanpa ditanya-tanya lagi. Kalau ada di sini orang kaya tapi bukan pejabatnya, hanya warga biasa, nganterin orang miskin akan disuruh bayar dulu BPJS yang nunggak tuh kelamaan. Keburu apa Pak? Jadi keburu telat gitu. Tapi kalau lurah kesana langsung masuk kan? Ya. Padahal undang-undangnya ada nggak? Pak
fakir miskin. Kan ada undang-undangnya fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Udah ada undang-undangnya. Makanya Pak RT Pak RW rajin aja keliling-keliling, kalau yang apa-apa lapor doang ke lurah gitu ya. Kok Pak RT lapornya ke lurah? Ya yang dapat gaji penuh lurah, RT RW nggak dapat gaji penuh. Nanti kalau kita bilang kalau Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota, anggota DPRD nggak sanggup, baru warga nanti Pak. Kalau nggak sanggup kan warga itu setelahnya. Kan yang bertanggung jawab ditanya oleh Allah pasti siapa? Pemimpin. Jadi jangan kita masjid sehebat masjid yang mau nangani, ya sayang uang masjid bukan untuk itu. Tahu dong aja lurahnya. Yang sakit, yang susah lurah. Jadi biar lurah tuh ya tadi takut-takutin aja. Kalau nggak dikerjakan ditanya sama malaikat nanti. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi mari para jamaah masjid, kalau bisa jadi RT, jadi RT, jadi RW, jadi RW. Tadi tugasnya udah gampang sekarang, telepon doang, nggak usah apa. Kalau ada yang butuh biaya banyak, telepon doang. Asalnya Pak itu jalan, asalnya jalan, bolong. Kalau kita dengarkan kalimat Umar bin Khattab, tanggung jawab siapa? Kata Umar bin Khattab, kalau ada keledai, bayangin Umar bin Khattab itu saking bertanggung jawabnya. Kalau ada keledai terperosok di jalan, maka Umar bertanggung jawab. Coba bayangin itu betul-betul. Jadi artinya kan dengan segala proses ini, mari gantian sekarang coba jamaah masjid mengedukasi warga dan lurah serta pejabat untuk bertanggung jawab, kan gitu. Ada iuran RT, ada ini sosial RW punya, tapi nanti aja. Kalau apa? Dari semua itu nggak mau keluar ya, keluarin. Tapi utamanya harusnya apa? Todong dulu, gitu ya. Todong dulu, tanggung jawab. Jadi ini kan hal-hal yang alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf dari Allah itu sudah ada ketentuannya. Jadi kenapa Allah berani menjamin orang ya akan diberi makan kalau lapar, akan amankan kalau tadi khawatir? Karena Allah akan menghisab, Allah akan meminta pertanggungjawaban para pemimpin. Ya, para pemimpin. Orang kayanya nanti akan ditanya tetap, walaupun nggak langsung bertanggung jawab. Kalau orang yang banyak duitnya di sekitar itu tetap akan ditanya oleh malaikat. Kamu diem aja, nggak nyumbang apa-apa, gitu akan ditanya. Ya tetap. Yang nggak punya duit aman, nggak akan ditanya orang kagak punya. Ya Allah kan maha tahu, ya nggak punya bakalan ditanya. Yang punya Allah maha tahu, akan tetap ditanya juga. Jadi artinya jamaah sekalian rahimahullah, maka sebenarnya belajar dari surat Quraisy ini ada jaminan dari Allah, itu sebenarnya jaminan yang real dan detail. Di dalam Islam sudah ya disampaikan dan bahkan sudah dilaksanakan oleh para pendahulu kita yang beriman. Maka ketika mereka menduduki ya jabatan-jabatan itu, maka tidak akan membiarkan orang lapar dan tidak akan membiarkan orang khawatir dengan keamanannya. Itu yang selalu dilakukan. Akhirnya memang kadang-kadang para pemimpin dahulu itu mereka siap lapar bukan siap kenyang. Itu perbedaannya. Makanya mulai saat ini kita harus mulai benar-benar memahami bahwa walaupun nanti ini contoh bahwa usaha itu di dunia bukan menjadi penentu hasil, nanti pelajarannya adalah di dalam surat Al-Fil. Kalau dalam hitungan usaha harusnya menang ya penduduk Mekah atau menang Abroha. Kalau dari hitungan dia menang Abroha, pasukannya banyak ini. Tapi kenyataannya kalah Abroha.
kelihatan kalah gimana kan. Itu sebenarnya menguatkan dari surat Quraisy ini ke surat Al-Fil, itu menguatkan nanti bahwa orang beriman itu ternyata berusaha saja, usahanya seberapa yang Allah berikan itu lakukan, karena itu harus dilakukan. Di situ peluang berpahala, dan nanti apa? Ya semuanya menghasilkan. Berarti kan usaha orang Quraisy cuman diwakili oleh Abdul Muthalib yang nempel di multazam doang. Dia ngomong, saya ambil unta saya karena itu milik saya, dan saya serahkan Baitullah ini karena milik engkau ya Rob. Pergi dia kabur. Abroha mau datang langsung apa? Yang punya marah, ya udah selesai. Ya, jadi yang terjadi. Cuman hal-hal seperti itu di zaman setelah diutusnya Nabi Muhammad nggak bisa. Kalau ini kan peristiwa Al-Fil zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, adab masih bisa turun langsung. Itu perbedaannya. Nah bagi kita enggak. Makanya kalau sekarang ada orang menghina Allah ini enggak langsung disambar petir. Paling hebat ada yang gebukin doang, itu hukumannya. Itu kalau ada yang gebukin, kadang-kadang enggak ada yang ya mengebukin, terus merasa wah kayaknya enggak apa-apa. Ya memang ujiannya di situ. Maka bagi kita umat kaum muslimin ini, mukjizatnya sampai kepada kita adalah Al-Quran ini. Makanya Al-Quran ini jangan dijadikan sesuatu yang tidak benar-benar kita gunakan, karena ini mukjizat. Bedanya kalau mukjizat sebelumnya itu berupa tongkat, berupa kekuatan. Kalau Nabi kita mukjizatnya sampai kepada kita, bukan hanya dipegang oleh Nabi. Al-Quran ini mukjizatnya. Maka dengan kita memahami secara utuh, nanti kita akan tahu bahwa walaupun ayat-ayat pendek, dia syarat dengan tadi ya kekuatan yang harus kita bangun, bahwa orang yang beriman itu kewajiban utamanya ikhtiar itu sebenarnya nanti adalah harus dibagi dengan tawakal. Kalau memang Allah berikan kekuatan ikhtiar 90%, asalnya gini, ikhtiar harus 100% sesuai kemampuannya, tawakal 100%. Tapi bobotnya bisa dihitung. Kalau orang yang Allah berikan ikhtiar sangat besar, maka sisanya tutup dengan tawakal tetap. Nah kalau Nabi Ayub di ujungnya ikhtiarnya cuma kecil banget, sisanya tawakal semua. Makanya kan kalau perbandingan antara ikhtiar dan tawakal, maka semua orang harus percaya diri. Makin sedikit penghasilan berarti disuruh tawakalnya yang lebih kuat, kan gitu ya, lebih kuat lagi. Tapi kalau kekuatan ikhtiarnya besar, maksimalkan dulu diikhtiarkan, baru kemudian tambahannya tetap tawakal harus berjalan. Karena tadi untuk benar-benar dia mengetahui bahwa hasil itu bukan karena ikhtiar, hasil itu lebih malah karena tawakal itu. Wallahu a'lam bishawab.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi cukup jelas ya, kedudukan ikhtiar bagi kita itu bukan ranah hasil sukses di dunia, tapi utamanya ikhtiar kita itu adalah mendapatkan pahala dari Allah. Makanya ikhtiar bagi orang beriman tidak boleh yang berdosa, tidak boleh yang salah. Karena kalau ada dia ikhtiar berdosa, salah, menghasilkan, bisa menipu dirinya, bahkan menipu keimanannya. Makanya ulama sampai menyatakan bertawakal dengan ikhtiar itu bisa disebut syirik. Saya sembuh karena berobat, itu syirik, bisa disebut syirik oleh para ulama. Karena sembuh bukan karena berobat. Berobat itu usaha, berobat dapat pahala. Keluar duit berobat sama dengan infak. Maka kasusnya di Arab tuh ada yang dia harus ditindak medis, biayanya 1 miliar, 1 miliar diinfakkan ke yang negeri miskin, pas balik lagi ke dokter penyakitnya hilang. Ada yang seperti itu. Karena apa? Nilai berobat tuh bukan kesembuh, tapi infaknya tadi yang kuat dari berobat itu. Makanya ada yang sembuh walaupun tidak berobat, tapi dia infak. Karena nilainya sama tuh berobat dengan infak. Jadi bukan karena sembuhnya. Makanya jangan suka cerita kalau mau sembuh minum ini, itu usaha semua itu nggak sembuh. Ya sembuh memang Allah menghendaki sembuhnya. Ya mau lakukan aja. Ikhtiar itu biar tadi ya kita punya tadi ya baik sangka terhadap Allahnya. Apapun, karena keputusannya kalau Allah ternyata tidak ya menyebut hasil di dunia bukan berarti buruk, itu tetap baik. Kalau hasil di dunia itu juga baik. Jadi orang yang beriman itu tidak akan pernah ya buruk sangka terhadap Allah, sehingga lurus imannya, maka akhirnya dia akan selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Baik. Kalau tidak ada, kita doa alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.